Anda jatuh cinta takut atau enggak? Aku sih nggak takut ya. Tapi takut jatuhnya atau takut cintanya? Hey, aku nggak bisa ngedapetin orang yang nyaman dan orang yang bisa aku cintai. Apa karena aku itu sebenarnya takut dia tidak bisa memenuhi ekspektasi aku? Orang yang takut jatuh cinta itu karena mereka takut tidak dicintai balik, atau takut mencintai lalu melukai. Tidak semua orang yang takut jatuh cinta adalah seorang filofobia. Jadi jangan self diagnose, teman-teman. Mungkin kita sebenarnya pengen mencintai tapi kita jadi punya trust issues, kita jadi nggak bisa feel for that gitu. Jangan cuman listing kenapa kamu takut, tapi how you wanna be loved and how you want to love. Selamat datang lagi di Lintas Makna bersama saya dan Juan. Kaget. Aku nggak tahu nama-namanya, jadi aku tadi Money Heist lagi ngetren banget di mana-mana. Yes. Iya, sampai ada ini kan ilustrator Indonesia juga bikin masing-masing tokohnya bagus-bagus deh. Iya, seneng banget aku. Emang udah semingguan ini aku nonton Disney. Bukan dong. Tapi ini kembali lagi di Lintas Makna tentunya bersama Sheryl dan Danang, di mana kami membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan perspektif dari kami semua. Betul. Sebelumnya kan secara tulisan dari kami berdua, tidak, dari kami semua. Karena ada tim CXO Lab. Nah, Mas Danang tunjukin yang satu sisi lagi. Tuh, yuk zoom. Ngiklan yuk 0857 1797 1797 6969. Tapi hari ini kita akan membahas tentang takut jatuh cinta. Ini berbeda dengan lagunya Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Aku udah tahu banget bakal ngarah ke sana. Betul. Baik. Karena kan ini kan tentang takut jatuh cinta. Akan tetapi ini ada, kita baca dulu komen dari YouTube CXO Media di Lintas Makna episode 42, yaitu ada Triangular Theory of Love. Waduh, pakai bahasa Inggris Sheryl. Stefanus Bagaskara. Cuman 2 kata pertama. Oh, sorry. Oh, enggak deh. Langsung jiper. Aku bilang I'd said. I would say. sorry. Bagus. Sorry. Gamer Nazi. I would say you udah tuh baca aja nih, jangan dibenerin. I would say semua pernyataan tadi merupakan perjalanan kita selama hidup dalam menemukan the one. Most people has been through. Most of people bisa bahasa Inggris gak nih? Most people have been through those kinds of love. Been through, sorry. Yeah. Mungkin dulu liking terus jadi romantis. Dan seterusnya, kita bakal nemuin siapa yang akan mendampingi kita till death do us part. Tipe cinta apa dan siapa yang tepat buat kita at the end of the day, based on apa yang udah kita lalui di masa lalu. Balik lagi, kita dikasih rintangan di masa lalu supaya kita dapat pelajaran dan bisa kayak carilah gitu, figure things out. Apa yang benar-benar baik buat kita. Jadi intinya kalau misalkan dari dia ya gitu, what goes around comes back around. Oke, Sheryl. Makanya kan kita lagi ngomongin tentang sebenarnya di episode ini kan takut jatuh cinta. Ada termnya ternyata. Apa nama termnya Mas Ari, Kak Dinda? Filofobia. Filofobia. Gitu. Sheryl. Itu artinya pengalaman jadi takut untuk jatuh cinta. Betul, karena ada trauma-trauma tertentu. Nah, Mas pertanyaan Danang, dulu, jangan gue dulu. Ini katanya namanya aku di sini. Aku yang nanya duluan. Oke. Mas Danang, pernah nggak pengalaman takut jatuh cinta? Tidak. Damn. Tidak, saya coba terus orangnya. Nah, udah Sheryl. Coba terus jatuh cinta? Iya, bukan coba terus jatuh cinta, coba terus untuk mencintai. Atau apa ya? Ya itu, maksudnya dekat sama orang gitu. Walaupun orang bilang
jangan sama orang itu aku coba. Walaupun ujungnya sakit, tapi ya kan belajar ya. Nggak ada noda, nggak ada belajar. Waduh. Tapi kan noda nggak harus sebuah cipratan, bisa aja sebuah guratan. Nah, Sheryl nih, apakah Sheryl pernah atau jangan-jangan sekarang lagi takut jatuh cinta, itu yang membuat kamu mengalihkan diri ke pekerjaan tok? Apakah kamu ada ketakutan jatuh cinta? Kayak hujan menjawab pertanyaan Mas Danang. Wow. Laku. Waduh. Hah? Apa sih? Ya. Semusim. Saya ngomong apa barusan? Salah dengar Anda semua. Waduh. Iya. Takut ya jatuh cinta. Iya. Jangan ngeles. Anda. Ya. Anda jatuh cinta takut atau enggak? Aku sih nggak takut ya. Tapi Cuman milih. belum ada yang kayaknya mau menerimanya gitu. Mau menerima apa? Cinta yang dapat aku berikan. Why? Kenapa? Kenapa? Berarti milih, berarti nunggu atau milih? Iya mungkin aku nunggu aja kali yang tepat gitu. Karena aku ngerasa kalau misalkan aku udah jatuh cinta atau udah siap lagi untuk jatuh cinta, aku pengennya ya udah commit aja gitu loh sama hubungannya gitu. Karena aku emang prioritas aku dalam hidup aku saat ini sudah kayak gitu. Udah aku kayak pakemin. Aku mau fokus ke kerjaan aku harus perbaiki diri aku. Aku capek untuk melihat lagi keluar buat validasi orang lain. I want to look inside. Bah, keren banget Sheryl. Skripnya gitu tuh kata skrip. Tapi menarik banget sih karena dari Instagram salah satu yang aku follow ya Sheryl, penerbit Javanica ya. Dia tuh nulis satu kalimat lucu banget deh. Saat kamu berbirahi atas dirimu sendiri atau bisa mencintai dirimu sendiri, itu berarti kamu sudah siap mencintai orang lain. Amin. Iya. Jadi kamu tuh bukannya takut tapi belum siap ya? Iya. Oke. Aku harus lihat ke dalam diri aku. How do I love myself better? Dan kayaknya di situ baru aku bakal ketemu orang yang aku nggak bakal neko-neko cari apa yang kurang dari dia atau kurang dari aku untuk bisa membuat hubungannya lebih baik gitu. Siap dulu lah belum. Jadi saling menumbuhkan ya, bukan saling bergantung. Itu dia. Manis manja grup, sweet spoil grup. Nah, menurut Sheryl, berarti yang merasa belum siap jatuh cinta gitu ya. Penyebab yang membuat seorang takut tuh apa sih kira-kira dalam mencintai atau jatuh cinta? Takut jatuhnya atau takut cintanya? Mungkin karena sempat kecewa. Jadi ragu. Kecewa. Jadi aku teh kan Gak bisa, nggak cocok. Aku lahir di kompleks Betawi. Dah bullshit. Iya, jadi menurut aku karena emang sempat kecewa, habis itu kita jadi ragu gitu. Kalau itu sih dari aku pribadi ngerasanya kayak gitu ya gitu. Selalu skeptis malahan. Gitu. Iya. Cuman bukan berarti kalau misalkan ada kayak orang yang membuat aku attracted sama mereka, aku juga akan mengelak terus kayak dorong mereka biar mereka tidak ada dalam hidup aku. Tapi mungkin aku langsung terang-terangan di awal, hey, gue begini nih gitu. Makanya aku sebenarnya sangat interested banget sama episode yang ini karena aku juga jadi bisa lebih introspeksi diri. Apakah aku mengalami ketakutan ini atau tidak? Mari kita membaca selintas fakta bermakna. Di sini ada ada teori dari Bapak Scott Doherty, if that's how I mention it, I don't know, seorang direktur eksekutif Maryland House Detox. Sorry Mr. Scott. He says Delphi Behavioral Health Group mengatakan bahwa trauma masa lalu menjadi salah satu penyebab utama dari takut jatuh cinta. Mereka dihantui kekhawatiran akan rasa sakit yang pernah mereka alami. Dan ini menurut aku sih menarik banget ya, karena kayak
our body has different ways of telling us if something's wrong with ourselves, right? Gitu. Aku pribadi, like after my most recent breakup, aku pun ngerasain kayak I had a lot of bad dreams, I had a lot of experiences yang membuat aku jadi kayak mengikat experience yang aku rasain dalam satu hari cocok logiin gitu loh sama apakah ini karma aku, apakah aku membuat salah ini dan lain sebagainya gitu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, emang itu masih ada rasa fear of being disappointed, of being sudah tidak diperjuangkan lagi gitu loh hubungannya. Ada sih rasa fear. Jadi kayaknya aku bisa relate sama Bapak Scott DeHoty ini gitu. Kalau dia bilang setuju sih. Salah satu penyebabnya ya karena masa lalu itu dan mungkin waktu yang sudah digunakan untuk mempertahankan hubungan itu gitu, sehingga jadi ada rugi ya, perasaan rugi itu ada sih, dan kayak jadi establishnya yang pertama kan kayak ada sense of regret jadinya ngefek ke tubuh kita, bukan cuma dari kayak mimpi doang tapi kita jadi sakit gitu, kita jadi secara tidak sadar mungkin kan kayak tiba-tiba serak atau tiba-tiba kita imunitasnya turun. Stuff like that, I think. What do you think? Akhirnya ke tubuh ya. Aku bahkan sampai sekarang tidak tahu love itu apa sebenarnya. Oke. Aku tidak tahu yang dimaksud dengan love itu apa gitu. Nah waktu itu ya aku mikirnya ya gue suka sama dia, gue sayang sama dia, tapi ya itu patah hati pertamaku yang bisa menyebabkan harusnya ya si pilofobia ini karena ada embel-embel sih. Dia menerima aku karena kasihan sama aku. Waduh. Because she said I am you are nice guy, so I cannot reject you. I won't break your heart today, but tomorrow. Yes. I'm gonna pending it. Nah, iya gitu. Jadi nah berarti itu pertama kali aku merasakan patah hati, tapi dari situ aku ngerasa ya udah berarti memang bukan, gue coba coba terus gitu ya, pengen tahu aja gitu rasanya tuh yang bener kayak gimana sih gitu. Nah ya udah abis itu aku bukan orang yang pilofobia ternyata. Aku memang seperti Cheryl mungkin waktu dulu belum siap aja untuk jatuh cinta semenjak kejadian yang SMP itu gitu. Nah, apakah orang yang takut jatuh cinta itu karena mereka takut tidak dicintai balik atau takut mencintai lalu melukai? Kamu lebih pilih yang mana dan menurut kamu yang mana di secara general gitu? Apakah takut tidak dicintai balik? Sekitar gedung CXO dulu ya. Kenapa harus maraton? Ikut dong. Cari tahu dulu jawabannya gitu. Karena lucu banget kita ngebahas ini sebenarnya hari ini. Karena baru banget aku punya perbincangan ini sama temen aku gitu. Aku baru mau 25 tahun ini. Jadi banyak banget di circle aku tuh yang udah mulai satu persatu nikah. Terus aku sendiri masih belum ada rasa awareness sama sekali untuk cepat menikah gitu, karena emang orang tua aku juga mereka tidak punya urgensi itu, mereka juga tahu aku fokusnya apa. Cuman ada rasa yang kayak, is this because I can't find the love of my life to settle down with? Is it because I can't find someone that I'm comfortable with gitu? And then I think again, hey, aku nggak bisa ngedapetin orang yang nyaman dan orang yang bisa aku cintai, apa karena aku itu sebenarnya takut dia tidak bisa memenuhi ekspektasi aku, atau aku takut kalau dia itu nanti akan sudah memenuhi semua ekspektasi aku, terus ada satu kekurangan yang membuat aku ilfeel. Ya ini jadi recall lagi gitu loh memory aku sebelumnya yang kayak mungkin in my past relationships banyak yang membatasi aku dari menjadi diri aku sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku afraid of love, maybe it's because aku takut nggak dapat timbal balik. Aku lebih ke takut. Ini mungkin aku karena masih ngeproses juga gitu. Tapi dengan pertanyaan ini, aku takut mencintai terus lukain dia gitu. Karena aku juga nggak bisa kasih expectation atau menjadi kayak this perfect
girlfriend for him gitu. Wow. I'm scared of doing that. Ini kompleks sih, kayaknya sih. Iya kan? Kayaknya di Kalau dalam- aku tidak kompleks, aku tidak dapat acara ini. Mohon maaf. Kayaknya yang kamu omongin tuh kayak kulit luarnya gitu, di dalamnya tuh ada core-nya tuh. Sebenarnya Iya. sebenarnya pengen banget gitu. I wanna Iya, fall iya. in love gitu. Iya. Tapi I'm so scared. Nanti pas dia nggak bisa tangkep, aku akhirnya jadi buat musuh baru gitu kan. Maksudnya jadi berantem sama ini orang. Dan akhirnya aku melukai dia dan aku tidak mau dalam posisi dimana aku menghabiskan energi aku Wow. untuk minta maaf. Capek gitu. Iya. Kamu capek mungkin Masih karena capek. masih capek. Mungkin karena nggak sepenuhnya salah kamu juga kali ya. Aku nggak tahu sih, tapi ya kayak kan lagi lihat ke dalam dulu nih gitu, apa yang buat aku cukup, apa yang tidak cukup bagi aku gitu, terus baru cari ke orang lain deh. Iya, kalau misalkan Mas Danang gimana? Are you afraid that you are not loved back, or you're afraid that someone will hurt you? Kalau aku tidak dicintai balik, aku sudah pernah ngalamin yang waktu itu aku cerita. Iya. Jadi ya sudahlah, aku sayang aja sama dia. Terus kalau takut mencintai lalu melukai, enggak lagi. Karena aku berusaha untuk memberikan yang terbaik yang aku bisa untuk aku dan untuk dia, gitu. Di luar segala macam kekuranganku, tapi itu aku berusaha lah gitu. Jadi aku tidak takut melukai. Aku tidak masuk ke kategori ini nih, tidak dicintai balik tidak, terus takut mencintai lalu melukai tidak. Kalau aku, tapi kalau untuk yang biasa beberapa teman atau orang yang cerita sama aku gitu ya, kayaknya kebanyakan takut tidak dicintai balik deh. Mereka mau give dan mereka mau take. Iya, jadi harus ada ikut. take-nya. Iya. Iya kan? Iya. I mean, aku bisa banget relate sama itu sih. Iya. Aku nggak akan bilang aku ini atau aku itu karena aku ngerasa aku di tahap ini aku semuanya. Oke. Masih di situ Masih di gitu, situ. ya. Ya karena kan kamu belum kan, masih belum mau kan untuk Iya. mencintai. Iya. Nah, ini ada selintas kata bermakna. Coba kita lihat kata-katanya. Beberapa dari kita mungkin bukan takut untuk jatuh cinta, tapi takut jatuh ke orang yang salah. Oke. Karena paham, kadang paham. tuh kayak Menarik. pas kita baru suka sama orang, kita Iya. tuh masih in denial aja gitu. Sebenarnya mungkin secara intuisi kita udah tahu ini orang nggak bakal disukain sama teman-teman gue, nggak bakal disukain sama orang tua gue. Cuman gue suka thrillnya, gue suka seru-serunya gitu, dan mencoba untuk membujuk semua orang bahwa hey, this is a really good person. Iya. Akhirnya jadi capek ngebuktiin ya. Akhirnya ketampar sendiri aja sih, Iya. ngejilat ludah sendiri gitu. Sama kayak saya kalau itu mah. Nah, Right. kebetulan nih di selintas fakta bermakna ada riset dari cinta. Nah, pada tingkatan lebih lanjutnya, takut jatuh cinta dikategorikan sebagai sebuah fobia lagi. Fobia. Wah, Phoebe Buffet. Phoebe Buffet. Fobia. Sorry. Yaitu? Sebuah fobia itu filofobia. Filofobia berasal dari bahasa Yunani. Phili berarti cinta dan phobos artinya ketakutan. Melansir dari berbagai sumber, filofobia adalah ketakutan yang luar biasa. Ingat ya, ketakutan yang luar biasa akan cinta atau merasakan cinta. Merasakan getaran-getaran dan fling-flingnya itu udah takut gitu. Dan menjadi terhubung secara emosional dengan orang lain. Fobia ini memiliki karakteristik yang sama dengan fobia lainnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan sosial. Jika tidak dikonsultasikan atau tanggulangi ya, hal ini secara signifikan bisa mempengaruhi hidup dari orang yang mengalami filofobia ini. Nah, menurut Mas Danang, apa semua orang yang takut jatuh cinta itu pasti mereka mengidap filofobia ini? Kalau menurutku ya, dari ceritanya Sheryl, dari ceritaku gitu ya, dari cerita beberapa temanku, enggak lagi. I agree. Enggak, kalau Sheryl belum siap aja gitu, belum mau. Iya. Ada temen yang masih pengen nakal gitu, Iya. nggak pengen cinta. Dan maksudnya kayak fobia. Sorry, sengaja. Oh, Kalau fobia ini itu memang sudah it's actually like a medical iya sih kayaknya. statement. Gimana? Iya, udah It's a medis. medical diagnosis gitu loh. Berarti kalau misalkan mereka mau menyatakan diri mereka sebagai filofobia gitu, siapapun itu gitu yang takut untuk jatuh cinta, should they
go see someone atau apa gitu menurut Mas? Iya, karena tadi kan harus ditanggulangi ya, karena udah fobia ini berarti ada luka yang jadi borok. Nah borok kan harus diobatin sama ahli ya. Iya. Gitu, karena nggak tertanggulangi sendiri gitu. Yes. Nah ini juga buat teman-teman, makasih Cheryl udah ngingetin. Jangan sampai ini kata-kata filofobia kalian Overuse. ambil ya ke dalam diri kalian, ya jangan self diagnose ya. Gitu, coba perhatikan dulu gejala-gejalanya seperti yang ditulis di Healthline dari Selintas Fakta Bermakna. Ciri-ciri atau gejala-gejala filofobia bisa mencakup reaksi emosional dan fisik saat berpikir tentang cinta atau yang serupa gitu. Seperti perasaan takut yang intens sampai panik dan detak jantung jadi cepat. Sulit bernafas, lalu rasa takut akan cinta yang tidak rasional gitu. Ya salah satunya adalah yang mungkin ya gue cinta lagi sama lu pergi jauh-jauh karena gue nggak bisa nih ngerasain ini gitu. Nah bahkan seorang dengan filofobia tak nyaman berada di dekat sepasang kekasih yang sedang kasmaran gitu. Namun filofobia bukanlah gangguan kecemasan sosial. Meskipun orang dengan filofobia biasanya menurut Healthline memiliki gangguan kecemasan sosial juga. Jika tidak ditanggulangi, filofobia dapat mengganggu dan beresiko bagi mental seperti isolasi sosial, gangguan depresi, penyalahgunaan obat-obatan, bahkan hingga pengakhiran hidup sendiri. Gitu. Dan sekali lagi ini disclaimer dari kami, tidak semua orang yang takut jatuh cinta adalah seorang filofobia. Jadi jangan self diagnose teman-teman. Perhatikan gejalanya dengan benar dan sekali lagi jangan pernah self diagnose karena takutnya begitu kamu ngomong filofobia, aku filofobia, akhirnya masuk ke dalam diri jadi beneran kejadian gitu. Karena ya tadi ya misalnya panic attack gejalanya kurang lebih sama, tapi nggak sampai itu tadi perihalnya beda, bukan karena ada hubungan dengan asmara atau cinta seperti itu. Oke, di sini kita akan baca selintas kata bermakna. Jatuh cinta kan seharusnya bahagia. Kenapa harus takut? Gitu. Bukankah semua memang datangnya berpasangan? Bahagia datang bersama sedih, memiliki datang bersama kehilangan. Bahagia datang bersama sedih, memiliki datang bersama kehilangan. Itu dari CXO Lab. Nah, menurut CXO Lab juga nih boleh dong. Boleh. Menurut Mas Danang sama Cheryl nih, perihal filofobia ini, takut akan jatuh cinta yang berlebih karena ada faktor dia pernah jadi korban seksual harassment atau dia pernah menyaksikan orang terdekatnya jadi korban seksual harassment. Seberapa besar faktor ini mempengaruhi fobia ini? Wow. Ya, I think kalau misalkan sexual harassment is already a totally different subject sama ini gitu. Kalau misalkan kita bilang sexual harassment soalnya there's so many fields and so many turunannya banyak banget gitu. No, okay. A fear of socializing even is already an effect of like sexual harassment gitu. Being introverted, being like there's being an extrovert maybe. There's so many factors and sometimes people can hide it really well behind a mask gitu on how they want to react to it gitu. Cuman memang kalau misalkan kita bilang khusus apakah possible jadi berdampak kepada seseorang untuk mengidap dari tadi di kepala aku philodendron, I don't know. Iya nggak apa-apa sih. Like a plant. Philophobia. I think it's very much possible. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal jatuh cinta juga kayak maybe sampai umur berapapun nggak ada yang pernah ngerti gitu kan konsep of love itu seperti apa gitu. Bisa yang kayak dari badannya ya sudah tidak bisa bereaksi kepada kepada tubuh atau sentuhan orang lain gitu. Dan itu jadinya ngefeknya ke psikis gitu kan, jadi ngefeknya ke seharian, jadinya mereka mungkin dalam bersosialisasi jadi kikuk juga gitu. Cause I have very close friends and I myself have been into an experience similar to that gitu, dimana mungkin secara verbal doang gitu, tapi it is very very scary gitu.
but it does make us cautious. Makanya dari tadi mungkin aku juga dengar Mas Danang ngomong dari sekedar kayak harus ditanggulangi gitu, itu memang betul gitu. When we do feel some sort of strange aspects in our body and not being able to react atau kayak respond kepada orang yang mungkin kita sebenarnya pengen mencintai tapi kita jadi punya trust issues, kita jadi nggak bisa feel for that gitu. That's kind of the reason why I wanna look inside gitu. Mending cari tahu dulu gitu dari pastnya seperti apa sampai akhirnya apa sih yang membuat aku tuh jadi kayak ada barrier untuk trust seseorang lagi gitu. Dan itu yang setelah aku berbicara sama banyak yang mengalami sexual harassment, itu yang mereka juga pengen recover dulu. Karena ada intangible investment yang abusersnya ini lakukan terhadap mereka, sehingga mereka tidak tahu berapa banyak waktu yang mereka habiskan ternyata masih ada di back of their heads gitu. Gak bisa recover gitu. Itu udah kayak ya yang Mas Danang selalu cerita gitu kan, dalam fase hidup kita ada kayak selingan 7 tahun gitu kan, mungkin gitu. Our inner child is already broken to a point where it's so hard to recover. So of course it's so possible gitu. Setuju sama Sheryl, jadi bisa sih karena mau gimana juga kan hubungan asmara ini ya, filofobia ini sampai takut mencintai seseorang ini kan pasti ada hubungan fisik. Dan juga ada hubungan verbal dan mental gitu akhirnya. Karena kan dua orang jadi satu gitu. Nah jadi mungkin Pak Ari. Dan gimana ya ngomongnya ya? Mungkin kayak when we're talking about falling in love itu because it's connection. It's not just connection, it's consensus. And itu yang suka tidak dipahami sama party yang lebih agresif mungkin, atau merasa lebih memiliki dalam hubungannya, sehingga mereka jadi overboard, menyakiti tanpa menyadari gitu. Ini kayak love bombing kemarin ya, ngasih minta balik gitu. Kalau kamu juga punya pendapat sendiri soal pertanyaannya Pak Ari, silakan tulis di kolom komentar. Ini ada CXO Lab lagi nih, coba kita lihat nih. Berarti jangan-jangan orang yang takut jatuh cinta ini sebenarnya takut untuk menjalin sebuah hubungan atau memiliki komitmen. Bukan karena mereka takut untuk mulai mencintai. Sebenarnya enggak, kalau menurut gue ya, CXO Mania Mantap, kalau menurut gue ya Sheryl dan juga tim, enggak lagi. Ini bukan masalah memiliki komitmen ya, atau bukan takut memulai mencintainya, tapi ini posisinya gini. Gampangnya gini. Belum dipukul udah nangkis duluan. Kenapa? Karena ada luka. Jadi nangkis dulu. Kan nangkis terus capek nih. Jalan tiap hari begini nangkis gitu. Harusnya kan ada pukulan baru nangkis kan. Gitu. Tapi ini tuh nangkis terus karena ada luka. Dia sadar ada luka. Nah, nurunin tangan yang udah kaku nangkis terus tuh berat loh. Itu satu. Yang kedua, ngebasuh luka. Waduh, piung. Itu sakitnya apalagi gitu, dan lukanya juga harus tepat gitu ngebasuhnya. Nah itu makanya sekali lagi kalau emang udah teman-teman ngerasain yang kayak gini gitu, jangan self diagnose, langsung datang ke ahlinya gitu. Tapi ada yang menarik, takut jatuh cinta berarti kan orang tersebut defensif. Itu dulu, defensif nggak? Itu pertanyaan nggak sih? Ini sebenarnya pernyataan ya. Enggak pertanyaan dulu untuk Sheryl. Takut jatuh cinta kan berarti bukan takut jatuh. Apakah takut jatuh cinta berarti orang itu adalah orang yang defensif atau ada penolakan dalam dirinya? Itu dulu aku mau tanyain. Ya. Aku sih mending nanya kayak gitu ya, karena emang ya kayaknya kalau misalkan kita takut, of course kita ada sisi resisting ya gitu loh. Ada risi kayak mundur retreat gitu kan. Sebelum bisa di attack gitu sama rasa cinta itu. Feels attack gitu. Kalau bagi aku sih ya harus ada, kita harus defensif, atau mungkin aku lebih memilih cautious ketimbang defensif. Jadi jaga-jaga, bukannya malah kita kayak
kayak bangun barrier gitu, gimana ya? Iya. Cautious not defensive. Cautious, ya. Jadi maksudnya waspada gitu. Kayaknya itu lebih aku bisa relate sih gitu. Oke. Ya, aku lebih cautious sekarang gitu. Kalau ada yang tanya, aku defensif. Tapi sebenarnya dalam diri, dalam diri itu kan mulut aku aja gitu. Iya. Dalam diri sebenarnya yang kayak aku nggak takut untuk jatuh cinta. Cuman yang kayak hati-hati deh. Iya berarti ini mengarahnya ke pikiran atau perasaan menurut Sheryl? Menurut aku, Iya. ini dua-duanya banget. Oke. Karena aku sudah punya akal yang maksudnya semakin banyak kenal orang, semakin bertemu dengan hubungan-hubungan yang berbeda gitu kan. Jadinya terbentuk pola pikir yang membuat aku juga bisa berkonklusi dan reasoning sama perasaan aku. Nah, selintas fakta bermakna mengutip dari Mbak Di Lestari. Mbak Di pernah menuliskan seperti ini. Karena hati tak perlu memilih, ia selalu tahu kemana harus berlabuh. Betul. Manis manja grup. Aku suka banget quote Ya. itu. Ya. Karena di situ aku masih inget banget. Aku sebenarnya lihat quote ini dari Mbak Di Lestari juga gitu. And yang bikin aku akhirnya tahu gitu kayak iya lo harus make the decision. Tapi siapa gitu kan, pikiran aku atau perasaan aku gitu. Dan ternyata aku udah sadar sendiri di situ ya ada aku mau ngomong sakral center, kenapa gue ngomong kasar? Bagus. Cuman ada intuition Ya. yang kita punya yang akhirnya you just have to feel it gitu, and it says what you feel gitu, so your feeling is your decision maker. Ada caranya juga kan untuk melatih itu, Mas. Nah ini steps yang mungkin akan bonus fun fact ya gitu yang aku pakai untuk menjadi decision maker, karena ini diaplikasikan juga dalam keseharian aku. Bahkan untuk memilih sarapan gitu. Jadi misalkan aku ditanya, ayo dong trivianya. Tahu kan Mas? Quiz-quiznya. Iya tahu. Merah biru. Aku. Iya. Merah. Hijau kuning. Kuning. Lintas makna atau net? Net lah. Lintas makna. Enggak. Kalau misalnya ditanya misalkan what color, what pets atau apa gitu, dan akhirnya di ujung dari pertanyaan-pertanyaan itu ditanya kayak decision making proses kamu apa gitu. Dan itu akhirnya proses itu melatih aku untuk tahu apa yang benar-benar aku rasa baik buat aku. Gitu. Nah, ini ada selintas fakta bermakna cara mengatasi rasa takut jatuh cinta. Silakan dicoba resep-resep berikut ini ya, adik-adik Karang Taruna. Yang pertama adalah kenali rasa takut jatuh cinta itu. Dikenali dulu kenapa, itu penting banget. Kenapa gitu. Kalau kamu secerdas dan sesadar Sheryl misalnya, untuk gue tahu nih kenapa gue nggak mau dulu dan alasannya konkret gitu. Ya udah gitu. Lu akan mengenali itu dan lu akan bisa ngejalaninnya tanpa ngambang gitu kan. Betul. Dengan nyaman gitu, karena itu keputusan lu yang bulat dan murni. Oke, nomor 2. Yang kedua, tuliskan apa yang menyebabkan kamu untuk takut jatuh cinta. ini menarik. Listing. This is something I do religiously. Ntar jadi bisa ditanya bener nggak, kenapa? Jadi bisa gini deh, jadi bisa ngitung untung ruginya. Iya. Dan ini menariknya ya karena Mas Danang tadi ngomong tentang untung rugi ya, jangan cuman listing kenapa kamu takut, tapi how you wanna be loved and how you want to love. Iya. Dan nomor 3, percaya bahwa kamu layak dicintai dan mencintai. Itu juga bisa ditulis. Setuju. Dan kepercayaannya kenapa gitu? Masalahnya kepercayaan itu menjadi sebuah kepercayaan yang kokoh begitu ada ujiannya. Jadi mungkin ada ujian dari kalau kamu percaya bahwa kamu tuh layak dicintai dan mencintai gitu. Dan percaya bahwa semua butuh waktu, itu penting banget. Dan yang terakhir, cobalah untuk menjalin hubungan. Gitu, cobalah untuk menjalin hubungan. Tapi kalau boleh ditambahin, aku mendukung Sheryl dan juga mendukung siapapun yang lagi nonton untuk cintailah dirimu sendiri dulu. Nah, ini ada konklusi dari CXO Lab. Setiap orang layak dan berhak untuk mencintai atau dicintai. Ini benar sekali.
buat gue at least ini benar banget, gue setuju. Dan ketika perasaan cinta sudah berubah menjadi kekhawatiran dan rasa takut, coba mulai cari tahu apa penyebabnya dan akar dari ketakutan akan cinta tersebut. Dan biasanya perjalanan mencari akar ke dalam itu juga menakutkan. Jadi silahkan pilih takutmu, ya. Jika ternyata ada hal yang belum mampu diselesaikan di masa lalu, coba komunikasikan dan selesaikan walau berjalan lambat. Dan kadang-kadang membuat semuanya menjadi lambat itu adalah solusi. Trust me. I agree. Karena kalau cepat jadi nggak detil, kayak teteretet. Coba kita sama-sama untuk berlatih berdamai dengan masa lalu. Ini berat tapi bisa harusnya. Dan diri sendiri itu yang paling penting. Barangkali dengan latihan berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, kita mampu membuka lembaran baru, terutama dalam hal yang membuat kita takut untuk jatuh cinta, terutama mencintai diri kita sendiri. Dan selintas kata bermaknanya, kamu ingin cinta tapi takut jatuh cinta. Kamu perlu tahu, kadang-kadang kamu harus terjun dan jadi basah untuk tahu yang namanya air. Bukan cuma nonton di pinggir dan berharap kecipratan, menurut Di Lestari. Karena kalau kamu di pinggir kolam kakinya masuk, niscaya kamu masuk angin. Dan airnya terasa dingin, jadi nyemplung tes. Gitu. Tapi nggak perlu jadi se ekstrim gue yang kayaknya tuh heartless gitu ya, kayak coba gitu. Terus kayak udah di dasar laut gitu. Iya, jadi nggak perlu kayak gitu, cuma dilatih aja bisa kok. Knowing your strength is also something very important. Konklusi dari aku. Pokoknya intinya untuk mengenali strength kita itu penting banget, karena kalau misalkan kita tidak kita paksakan itu, lama-lama juga kita di sininya iya sih kuat gitu, kelihatannya cuman kayak ada kayak mobil ya noda-noda dikit atau apa gitu kan, cuman di dalamnya there's nothing, and it's pointless for you to move forward if you have nothing else to give from the inside. Ya. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku ini ntar runutannya jadi ke ini ya, nggak ngerti istilahnya, tapi jadi kayak mercusuar gitu, terang gitu di luar gitu, tapi dalamnya gelap banget gitu. Dan itu nggak enak gitu. Selalu berusaha terang buat orang lain tapi nggak terang buat diri sendiri gitu. Jadi knowing your strength, terus dari si Xolab juga tadi nyampein bahwa bersama Mbak Di Lestari ya, intinya tuh kayak lu tuh coba dulu mau nggak gitu. Semoga kamu yang mengalami ini cepat pulih, bukan cepat pulih di waktu yang tepat, dan semoga kamu bisa merasakan apa itu cinta. Kalau udah tahu tolong DM saya, karena saya nggak tahu sampai sekarang cinta tuh apa gitu. Yuk mari sharing juga alasannya kenapa kamu takut untuk jatuh cinta. We really wanna hear what you have to say about this di kolom komentar. Ya gitu ya teman-teman ya, semoga obrolan seru kami merasa seru sih. Kalau lu nonton nggak ngerasa seru ya nggak apa-apa. Tapi kami di sini ngerasa seru banget, dan sekali lagi kami ingin ngucapin sama si XO Mania mantap udah nemenin kami sampai sekarang, dan juga udah nulis komen-komen yang semoga juga saat kalian menulis itu juga melegakan hati kalian gitu. Dan jangan lupa saksikan Lintas Makna jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan follow kalau mau di Instagram dan TikTok kami di @lintasmakna. Karena follow itu tidak gratis, like juga tidak gratis. Karena kemarin saya coba buka YouTube tanpa internet tidak bisa nge-like. Itu bener lagi. Dan dengerin Lintas Makna di Spotify and Apple Podcast. So see you around guys. I am Voldemort. Right.